Sahabat, apa kabar? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan merenungkan tentang membuang iri hati. Sahabat, ada kata bijak dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kata bijak ini ingin mengingatkan kita bahwa iri bukanlah sikap yang positif dan baik yang menyehatkan jiwa kita. Kita bisa membayangkan bagaimana jika tulang kita busuk. Tentu saja kita tidak sehat. Nah, bila ada iri hati, bukan tubuh kita yang mati, tetapi nurani kita atau batin kita yang sakit atau mati. Sebaliknya, bila hati kita tenang, maka tubuh dan jiwa kita akan segar. Jadi, bila iri hati membuat batin kita tidak sehat, mengapa iri hati masih saja ada dalam hati kita? Sahabat, iri hati muncul bila seseorang tidak puas terhadap diri sendiri karena melihat keadaan orang lain jauh lebih baik. Iri hati mulai muncul ketika seseorang tidak tahan melihat kelebihan orang lain. Dan iri hati mulai muncul apabila seseorang berduka cita melihat keberhasilan orang lain dan bersuka cita melihat kegagalan orang lain. Jadi bila kita tidak suka kalau ada orang lain lebih baik atau lebih sukses dari kita, maka iri hati mulai muncul. Dan bila kita juga suka sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita juga harus waspada karena iri hati akan segera muncul. Bila iri hati sudah muncul dan kita kembangkan, maka jiwa kita akan sakit. Ada banyak hal yang membuat orang bisa iri hati atau menjadi sumber iri hati. Misalnya harta benda, kedudukan, pendidikan, prestasi kekayaan, dan lain sebagainya. Banyak wanita iri ketika melihat tetangga memiliki mobil jauh lebih bagus, TV jauh lebih besar, atau perhiasan yang jauh lebih banyak. Banyak juga wanita yang iri terhadap kedudukan temannya yang lebih tinggi, atau prestasi temannya yang lebih banyak. Lalu apa yang akan dilakukan orang iri hati terhadap sesamanya? Sahabat, iri hati itu bila kita kembangkan dan kita pelihara terus, maka iri hati akan menimbulkan perbuatan buruk. Orang yang iri akan senang melihat kejatuhan atau kegagalan orang yang membuatnya iri itu. Oleh sebab itu, orang yang iri akan berusaha keras melakukan apa saja agar orang lain jatuh, gagal, atau menderita. Kesalahan umum yang dilakukan oleh orang yang iri hati ialah dia senang melihat atau membayangkan saingannya jatuh dan gagal, atau senang kalau saingannya kena marah. Orang yang iri tidak senang kalau mendengar keberhasilan orang lain atau mendengar orang lain dipuji. Jadi kalau ada kesempatan, dia akan mencari cara untuk menjatuhkan atau membuat gagal orang yang membuatnya iri tadi. Iri hati juga bisa menimbulkan sikap diam dan acuh tak acuh. Tidak mau tahu akan kebajikan dan kebaikan yang dilakukan orang lain. Orang yang iri hati atau cemburu tidak sanggup mengucap syukur atas keberhasilan atau kelebihan orang lain. Orang yang iri memiliki keinginan besar mengetahui cacat celah orang lain. Orang yang iri hati akan berusaha sekuat tenaga mencari kelemahan atau kekurangan dari saingannya. Nah, setelah menemukan kekurangan dan kelemahannya, maka ia akan menjelek-jelekan orang yang membuatnya iri itu. Ia bahkan akan sanggup menyebarkan fitnah. Iri hati juga bisa menimbulkan perpecahan dan persaingan yang tidak sehat. Karena akan terjadi saling menjatuhkan dan saling sikut.
Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 16 mengatakan, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Apa yang dikatakan firman Tuhan ini benar adanya, bukan? Iri hati akan menimbulkan kekacauan, bukan kedamaian dan ketenangan. Iri hati akan menimbulkan kejahatan. Ini semua sudah terbukti dalam hidup kita. Sahabat, kini kita sudah tahu dan sadar bahwa iri hati hanya akan mematikan nurani kita sehingga kita melakukan hal-hal buruk. Nah, bila kita sadar akan apa yang diakibatkan oleh iri hati, pasti kita akan waspada bila rasa iri atau cemburu itu mulai muncul di dalam hati kita. Dan kita akan segera membuang rasa iri itu agar tidak berkembang di dalam diri kita. Tetapi tidak mudah membuang rasa iri itu, bukan? Sahabat, jangan khawatir. Tuhan sudi menolong kita untuk membuang rasa iri itu. Tuhan hanya mau kita datang kepadanya, memohon pertolongannya, untuk membuang rasa iri dalam hati kita. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan membimbing kita. Dan selanjutnya, mulailah melihat diri Anda sendiri. Mengucap syukurlah senantiasa atas apa yang Anda miliki. Dan bersukacitalah bila melihat orang lain berhasil atau memiliki segalanya. Ucapan syukur dan bersukacita atas hidup orang lain akan menolong kita membuang iri hati atau kecemburuan itu. Bila Anda masih juga merasakan iri hati Anda, teruslah berdoa. Teruslah mendekat kepada Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan, Anda akan mendapat ketenangan. Dan ketenanganlah yang akan menyegarkan tubuh Anda. Saya akan membacakan kembali 2 ayat firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Satu dari kitab Amsal pasal 14 ayat 30 yang mengatakan, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Kemudian yang kedua dari surat Yakobus pasal 13 ayat 16 yang mengatakan, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Semoga ayat-ayat firman Tuhan ini Anda simpan di dalam hati Anda dan Anda akan mengingatnya begitu merasa iri atau cemburu mulai muncul. Dan doa saya, biarlah Anda bisa membuang jauh semua iri hati Anda dan Anda akan mendapatkan ketenangan hidup. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.